Bab 135, Rencana Chaiden. Ada apa, San? Chaiden menatap Sane dengan tatapan bingung. Mereka berbagi hubungan dekat dan saling mengenal dengan sangat baik. Chaiden menemukan bahwa Sane tampaknya dalam semangat rendah dan bahkan tampaknya baru saja menangis. Sane menghela nafas dan berkata, Chaiden, sebaiknya aku mengatakan yang sebenarnya. Kondisi Anda mungkin telah membaik sekarang, tetapi ada efek setelahnya. Petik 2. Dokter mengatakan bahwa kesuburan Anda mungkin terpengaruh. Ekspresi Chaiden tiba-tiba berubah, dan dia menjadi pucat. Bagi seorang pria, patah jari dan lengannya tidak akan menjadi masalah besar. Martabat seorang pria adalah yang paling penting. Meskipun tubuh Chaiden sekarang lengkap dan utuh, dia sudah menjadi tidak subur. Dengan kata lain, dia tidak bisa lagi memiliki anak sendiri. Chaiden meraih Sane dengan gelisah dan bertanya, apa yang kamu katakan? Saya tidak pernah bisa hamil selama sisa hidup saya. Sane menghibur, jangan terlalu sibuk. Itu hanya kemungkinan. Selain itu, tingkat kesehatan di sini tidak terlalu tinggi. Itu mungkin salah diagnosis. Aku akan membawamu kembali ke New York dan memeriksanya. Kamu mungkin baik-baik saja. Chaiden sedih. Standar perawatan kesehatan di sini memang lebih rendah dari New York. Namun, itu dianggap sebagai salah satu yang terbaik di negara ini. Jadi itu tidak mungkin salah diagnosa. Ah! Sane melambaikan tangan kirinya dan mendorong gelas air dan makanan di atas meja di samping ranjang rumah sakit, semuanya ke lantai, sebelum meninju gelas dengan keras dengan kedua tangannya. Jordan Stelle, saya akan membunuh kamu. Tangan kanan Chaiden masih terluka, dan Sane buru-buru mendekat untuk memeluk Chaiden agar dia tidak bergerak. Chaiden, tenanglah. Sane sedih melihat keadaan kakaknya. Banyak keturunan keluarga bergengsi sering terlibat dalam pertarungan sengit memperebutkan aset. Jika Chaiden tidak subur, tidak diragukan lagi itu akan menjadi hal yang sangat baik bagi Sane. Namun, Sane dan Chaiden selalu sangat dekat dan tidak pernah memperebutkan aset keluarga. Chaiden duduk di lantai selama 30 menit penuh. Selama waktu itu, dia menelepon semua mantan pacarnya dan bertanya satu persatu apakah mereka hamil anaknya. Namun, mereka semua mengatakan tidak. Perlahan-lahan, Chaiden menangis. Sebagai seorang pria berusia 20-an, dia memiliki tingkat toleransi yang buruk. Ekspresi sedih di wajah Chaiden tiba-tiba menjadi mengancam. Aku tidak bisa membiarkan Hailey melakukan aborsi. Itu anak Jordan Stelle. Aku harus membuatnya melahirkannya. Petik 2. Karena Chaiden tidak bisa hamil dan Hailey, yang ingin dia nikahi, kebetulan hamil dan 1 bulan bersama kehamilannya. Mereka bisa saja menikah sekarang dan tidak mengatakan yang sebenarnya kepada orang lain. Begitu Hailey melahirkan, teman-temannya pasti akan mengira bahwa bayi itu adalah anaknya. Lingkaran sosial Chaiden di New York terdiri dari tokoh-tokoh bergengsi yang sama sekali tidak mengenal orang-orang seperti Jordan dan Victoria. Mereka juga tidak akan repot mencari tahu tentang dia. Chaiden menangis dan berkata kepada Sane, Sane, jika aku benar-benar menjadi tidak subur, jangan beritahu siapapun tentang ini, bahkan ibu, ayah, atau kakek. Petik 2. Jika orang lain tahu tentang ini, aku akan terlalu malu untuk tinggal di New York. Sane tahu betapa pentingnya harga diri dan martabat bagi seorang pria. Sane berkata, yakinlah, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. Saya akan memastikan para dokter dan perawat di rumah sakit ini yang tahu tentang masalah ini menutup mulut mereka juga. Saya tidak akan membiarkan mereka menyebarkan berita tentang ini. Petik 2. Chaiden mengangguk dan mengungkapkan pikirannya dengan keras. Sane, aku ingin menikahi Hailey. Petik 2. Sane sedikit terkejut. Bukankah kamu berencana untuk hanya bermain-main dengannya sebelum menendangnya pergi? Meskipun Chaiden telah berjanji pada Hailey bahwa dia akan menikahinya, dia hanya mencoba membujuknya. Seperti yang dikatakan Jordan, tidak mudah menikah dengan pria kaya dari keluarga terpandang, apalagi Hailey sudah bercerai. Chaiden awalnya berencana membuat Hailey melakukan aborsi, tidur dengannya selama beberapa bulan, dan mengusirnya. Dia ingin dia merasakan bagaimana rasanya dipermainkan oleh seorang pria. Namun, rencana Chaiden telah berubah. Dia membutuhkan Hailey dan bayi dalam kandungannya. Bayi yang dikandungnya dapat memberinya kebanggaan dan martabat yang dibutuhkannya sebagai seorang pria. Chaiden berkata, saya benar-benar tidak bisa membiarkan orang ketiga tahu bahwa saya menjadi tidak subur. Aku sudah begitu sombong selama bertahun-tahun. Harga diriku lebih penting daripada hidupku.
Aku akan berbohong kepada semua orang dan membuat mereka berpikir bahwa anak Hailey adalah milikku. Aku akan membuat Hailey melahirkan dan kemudian membesarkannya. Sane sangat tahu temperamen Chaiden dan tahu mengapa dia melakukan itu. Sane mengangguk dan berkata, ya, itu akan menjadi milikmu dan anak Hailey. Jika Anda ingin membiarkan dia mewarisi aset keluarga Husely, saya tidak akan keberatan, meskipun itu akan menjadi keuntungan bagi Pang Jordan Stele itu. Petik 2. Chaiden berkata, kamu salah, Sane. Aku tidak bermaksud membesarkan anak Hailey dan Jordan sebagai anakku sendiri. Anak Yordania tidak layak mewarisi 1 sen pun aset kita. Petik 2. Inilah yang ingin saya lakukan. Jika Hailey melahirkan anak laki-laki, aku akan mengirimnya pergi untuk melakukan kerja paksa. Jika dia melahirkan seorang gadis, hehe, Hailey cantik, dan Jordan Stele juga cukup tampan. Putri mereka pasti akan cantik. Mata Chaiden penuh dengan keserakahan sesat ketika dia menyebutkan ini. Sane tahu bahwa Chaiden bermaksud melampiaskan kebenciannya pada Jordan pada anak Jordan. Aku akan membesarkan putrinya sampai dia mencapai usia 18 tahun dan memberinya pengalaman yang tak terlupakan sebelum mengirimnya pergi untuk menjadi pelacur. Aku akan membuatnya tidur dengan ribuan orang. Hanya dengan begitu aku bisa melampiaskan kebencian dalam diriku. 1 jam kemudian, Hailey tiba di bangsal VIP Chaiden. Ketika Chaiden melihat Hailey, dia buru-buru pergi dan berkata kepadanya, sayang, kamu akhirnya di sini. Kenapa kamu tidak mengangkat teleponku barusan? Petik 2. Ketika Hailey tiba, dia meletakkan dompetnya dan berkata, oh, saya sedang check up, dan saya tidak bisa membawa telepon saya. Chaiden buru-buru berkata, pemeriksaan. Apakah ini pemeriksaan pra-aborsi? Apakah Anda melakukan aborsi? Jika Hailey telah menggugurkan bayinya, maka semua rencana Chaiden akan hancur. Pada saat ini, Chaiden bahkan lebih cemas daripada Jordan. Hailey menggelengkan kepalanya dan berkata, saya punya janji dengan dokter untuk melakukan aborsi hari ini, tetapi untuk beberapa alasan, saya harus menjalani pemeriksaan lagi. Saya diberitahu bahwa tubuh saya tidak cocok untuk aborsi sekarang, jadi saya harus menunggu beberapa saat. Chaiden menghela napas panjang lega. Bahkan, Jordan telah meminta seseorang untuk mengaturnya. Tidak mungkin Hailey bisa melakukan aborsi sekarang, terlepas dari rumah sakit mana yang dia kunjungi di Orlando. Kakek Jordan telah menyatakan dengan jelas niatnya untuk menjaga bayi itu, dan tidak ada yang bisa membawanya pergi. Chaiden meraih tangan Hailey dan berkata secara emosional dengan penuh kasih sayang, sayang, jangan menggugurkan bayinya. Saya bersedia menjadi ayahnya. Petik 2. Bab 136, Penjagaan Anak. Hailey memandang Chaiden dengan heran. Mereka belum pernah tidur satu sama lain sebelumnya, jadi bayi itu jelas bukan miliknya. Hailey berkata, apa yang kamu bicarakan? Jika saya tidak melakukan aborsi, bagaimana saya bisa menikah dengan Anda? Sebelumnya, Chaiden pernah memberitahu Hailey bahwa dia tidak keberatan dengan kenyataan bahwa dia hamil. Namun, kakeknya memiliki pola pikir kuno. Dia bersikeras bahwa Hailey harus melakukan aborsi sebelum dia bisa menikah dengannya. Chaiden sudah lama memikirkan apa yang harus dikatakan. Maaf, Hailey, aku berbohong padamu. Anda berbohong kepada saya. Apa yang kamu bohongi padaku? Hailey membeku kaget untuk sementara waktu. Chaiden menundukkan kepalanya dan tampak seperti dia sangat bersalah dan malu. Sebenarnya, kakek saya tidak tahu bahwa Anda hamil sama sekali. Dia juga tidak tahu bahwa Anda sudah menikah. Saya belum memberitahu mereka tentang ini. Petik 2. Mengenai apa yang saya katakan tentang harus melakukan aborsi sebelum kita bisa menikah, saya juga mengada-ada. Hailey sedikit bingung. Kenapa kau melakukan itu? Petik 2. Chaiden berkata, sebenarnya, aku ingin menggunakan kakekku sebagai alasan untuk membuatmu menggugurkan bayi Jordan. Aku tidak murah hati, dan aku benar-benar cemburu. Aku mencintaimu. Saya tidak tahan bahwa Anda mengandung anak orang lain. Tapi aku tidak ingin kamu berpikir bahwa aku orang yang picik, jadi. Hailey terjebak di antara tawa dan air mata. Sambil memegang tangan Chaiden, Hailey berkata, Chaiden, kamu tidak picik. Anda sudah sangat murah hati. Itu normal bagi setiap pria untuk memiliki pemikiran seperti itu. Anda seharusnya memberitahu saya tentang hal itu secara langsung. Petik 2. Tidak ada pria yang menginginkan anak orang lain, dan bahkan jika Chaiden memberitahu Hailey tentang hal itu secara langsung,
Hailey juga tidak akan menyalahkannya. Chaiden tiba-tiba berkata dengan gelisah, Hailey, saya membaca laporan kesehatan Anda dan menanyakannya kepada dokter. Dia mengatakan bahwa jika kamu melakukan aborsi kali ini, kamu mungkin tidak akan pernah bisa hamil lagi. Petik 2. Anda tahu betapa pentingnya bagi keluarga kami untuk meneruskan garis keturunan. Setelah Anda kehilangan kemampuan untuk hamil, kakek pasti akan menendang Anda keluar dari keluarga. Ketika saatnya tiba, aku tidak akan bisa melindungimu bahkan jika aku mau. Chaiden adalah orang yang tidak subur, tetapi dia membuatnya seolah-olah Hailey yang menderita karenanya. Dia telah belajar tentang bahaya aborsi dan keguguran. Namun, beberapa wanita tidak akan mengalami gangguan kesuburan bahkan setelah beberapa kali keguguran. Namun, beberapa wanita justru sebaliknya. Terkadang, takdir benar-benar mempermainkan orang. Apakah dokter saya mengatakan itu? Kenapa dia tidak memberitahuku? Hailey bertanya dengan cemas. Chaiden sudah siap menyuap dokter. Jika Anda tidak percaya, saya bisa membawa Anda ke New York untuk pemeriksaan lagi. Para dokter di sana lebih berpengalaman dan berwibawa. Anda bisa mendengar apa yang dia katakan. Sayang, aku benar-benar tidak ingin kamu menderita, tetapi apapun yang terjadi, ini adalah kehidupan yang sedang kita bicarakan. Melakukan aborsi sama dengan pembunuhan. Bagaimana kita bisa begitu kejam? Petik 2. Chaiden penuh dengan kemarahan yang benar, dan tidak ada yang tahu bahwa dia bersikeras membunuh bayi di dalam rahimnya kemarin. Tentu saja, Hailey tidak ingin melakukan aborsi. Wanita dilahirkan dengan kelebihan seperti itu. Terlepas dari apakah bayi itu ayah dari Jordan atau Chaiden, itu pasti anaknya. Hailey berkata, tentu saja, saya tidak ingin melakukan aborsi, tetapi saya khawatir Anda. Chaiden menggelengkan kepalanya dan berkata dengan emosional, saya sudah memikirkannya dan memikirkannya secara hipotetis. Jika saya tidak bertemu Anda sekarang tetapi setelah Anda memiliki anak, apakah saya tidak akan jatuh cinta dengan Anda? Bukankah aku ingin menikahimu hanya karena kamu punya anak? Petik 2. Jawabannya tidak, aku akan menikahimu dengan cara yang sama. Jadi, apa gunanya membiarkanmu melahirkan bayi? Saya akan tetap mencintai dan melindunginya dan membesarkannya hingga dewasa. Petik 2. Hailey menjadi sangat tersentuh. Paling tidak, dia tahu bahwa jika itu Jordan, dia tidak akan pernah bisa mengatakan hal seperti itu. Tapi keluargamu, Chaiden berkata, kakek saya adalah pria yang cukup keras kepala, jadi kami harus berbohong kepadanya bahwa bayi itu milik kami. Kami juga tidak bisa membiarkan kerabat kami mengetahui kebenarannya. Kalau tidak, mereka akan menendangmu dan anak itu keluar dari keluarga. Hailey meneteskan air mata. Bagaimana bisa ada pria sebaik itu di dunia ini? Tanda tanya tanda seru petik 1. Faktanya, Chaiden melakukan ini untuk menutupi fakta bahwa dia akan menjadi tidak subur. Namun, Hailey yang malang berpikir bahwa Chaiden tidak memikirkannya. Kau sangat baik. Kamu adalah pria terbaik yang pernah kutemui di dunia ini. Tergerak untuk menangis, Hailey melompat ke pelukan Chaiden. Chaiden membelai rambutnya dengan lembut dengan senyum sinis di wajahnya. 2 jam kemudian, Hailey keluar dari rumah sakit dan menelepon Jordan. Jordan sedang melakukan push-up sebagai latihan di kamar hotelnya. Ketika dia mendengar telepon berdering, dia berdiri. Hailey Camden. Jordan sedikit terkejut karena Hailey telah memblokirnya di Instagram dan di tempat lain. Karenanya, dia pikir dia tidak akan pernah memanggilnya lagi. Halo, Jordan menjawab telepon. Hailey bertanya dengan nada hangat, apakah kamu baik-baik saja? Dia mendengar Chaiden menyebutkan bahwa Jordan telah menyinggung banyak perusahaan sebelumnya dan semua menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Jadi, dia menanyakan pertanyaan itu karena khawatir. Namun, Hailey telah sepenuhnya ditipu oleh Chaiden, yang sekarang dia cintai sepenuhnya. Oleh karena itu, kepeduliannya terhadap Jordan hanyalah simbolis. Aku baik-baik saja, kata Jordan acuh tak acuh. Hailey sangat lugas. Aku memikirkannya sebentar dan memutuskan untuk tidak melakukan aborsi. Jordan sangat gembira karena dia tidak perlu mengatur seseorang untuk mengawasi hal-hal yang terjadi di rumah sakit. Jordan berkata, terima kasih, saya tidak bisa merawat Anda selama kehamilan Anda, tetapi saya akan memberi Anda $1.500 sebulan, anggap itu sebagai uang untuk pengasuh. Petik 2. Bagaimanapun, bayi itu milik Jordan, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hailey berkata, kamu tidak perlu.
Saya punya cukup uang. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Petik 2. Dia tahu bahwa Jordan tidak punya apa-apa untuk namanya sekarang. Jordan juga tahu bahwa Camdens adalah keluarga tingkat pertama sekarang dan tidak kekurangan $1.500 itu. Saya tahu Anda tidak membutuhkan uang itu, tetapi saya harus memberikannya kepada Anda. Sesuaikan dirimu. Hailey tidak berdebat tentang masalah ini. Saya menelepon Anda untuk memberitahu Anda bahwa saya akan mengambil hak asuh bayi. Jordan buru-buru berkata, tidak, anak itu harus dibesarkan olehku. Akan sulit bagimu untuk menikah dengan keluarga bergengsi dengan seorang anak. Hailey berkata, kamu akan membesarkan anak itu. Bagaimana kamu akan melakukan itu? Anda bahkan tidak mampu membeli rumah. Bagaimana Anda akan membayar pendidikannya? Kamu bisa berbicara denganku tentang hak asuh ketika kamu mampu membeli rumah yang layak. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Hailey menutup telepon. Jordan tersenyum acuh tak acuh. Baginya, membeli rumah seperti membeli makanan untuk orang biasa. Dia tidak peduli jika Hailey benar-benar akan bersaing dengannya untuk mendapatkan hak asuh. Pasalnya, begitu bayi Hailey lahir dan terbukti sebagai darah dan dagingnya, Jordan juga tidak akan punya hak untuk membesarkan atau mengajar anak itu. Keluarga Steles akan mengirim seseorang untuk membawa anak itu pergi dan kemudian menempatkan dia melalui segala macam pelatihan. Ketika saatnya tiba,